Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang agung di hari yang penuh dengan berkah ini, mari kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyelesaikan fardu-fardu kita di hadapan Allah adalah idkhalus surur 'alal mu'min, memberikan kebahagiaan terhadap orang lain dengan banyak cara. Berbagai macam yang kita gunakan untuk membahagiakan orang lain, minimal dengan sapaan yang baik, tingkah laku yang baik, bahkan dengan adanya perkataan yang baik, orang lain akan menjadi contoh dan figur dari diri kita sendiri. Hadirin, bukankah di sekitar kita ada keluarga kita? Kita punya anak, punya istri, punya tetangga, punya orang tua. Seandainya kita bisa berkata dengan baik, bertingkah laku dengan baik, menyenangkan hati orang lain, lantas Allah akan berikan kita kebahagiaan, bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita terhadap hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain banyak caranya, hadirin. Bisa dengan nasihat, bisa dengan harta benda, bisa dengan pertolongan tenaga yang kita miliki. Jangan sampai menyelesaikan fardu-fardu kita di hadapan Allah adalah idkhalus surur 'alal mu'min, memberikan kebahagiaan terhadap orang lain dengan banyak cara. Berbagai macam yang kita gunakan untuk membahagiakan orang lain, minimal dengan sapaan yang baik, tingkah laku yang baik, bahkan dengan adanya perkataan yang baik, orang lain akan menjadi contoh dan figur dari diri kita sendiri. Hadirin, bukankah di sekitar kita ada keluarga kita? Kita punya anak, punya istri, punya tetangga, punya orang tua. Seandainya kita bisa berkata dengan baik, bertingkah laku dengan baik, menyenangkan hati orang lain, lantas Allah akan berikan kita kebahagiaan, bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita terhadap hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain banyak caranya, hadirin. Bisa dengan nasihat, bisa dengan harta benda, bisa dengan pertolongan tenaga yang kita miliki. Jangan sampai untuk senantiasa bisa membahagiakan hidup kita dan orang lain dan bermanfaat buat seluruh alam di sini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar kita termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan kehidupan bahagia dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah singkat ini khatib akan memaparkan satu tema yang singkat: bahagiakan orang lain maka hidup kita akan selamat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Imam Abu Musa al-Ash'ari. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayul muslimin afdal?" Wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, ayul mu'min afdal? Muslim yang paling afdal di sisi Allah, muslim yang seperti apa? Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati yang bahagia adalah
mereka yang senantiasa bisa menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah contoh terbaik sepanjang masa untuk hidup kita? Beliau tidak pernah menyakiti sedikit pun satu orang pun, bahkan bukan hanya manusia, seluruh makhluk tidak pernah beliau sakiti. Maka saat kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tirulah akhlak beliau yang senantiasa berkasih sayang terhadap sesama makhluk seluruhnya, tak ada rasa dendam di hatinya. Ma'asyiral muslimin, jamaatul Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan perbuatan yang paling utama tidak bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan suatu hari Ibnu Abbas menanyakan kepada Rasulullah, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahabal a'mal ila Allah ba'da al-fara'id idhusul 'alal mu'min." Sesungguhnya paling utamanya amal di sisi Allah setelah melakukan kewajiban adalah memberikan kegembiraan terhadap orang lain, memberikan hati orang lain menjadi gembira di hadapan orang yang banyak. Jangan sampai mulut ini memberikan menjas orang lain buruk terhadap akhlaknya. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan, ada sebuah riwayat di dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah bahwasanya man adkhala 'alal mu'min sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang bisa memberikan dan membahagiakan kesenangan terhadap orang mukmin yang lain, maka Allah akan ciptakan 70.000 malaikat yang beristighfar untuk dirinya sampai hari kiamat. Hadirin, bukankah sebuah kesenangan, kebahagiaan kita ingin dapatkan di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat? Bahkan di dalam riwayat lain, di dalam kitab Qamimut Tughyan, ada seorang yang rajin berbuat dosa, berbuat kemungkaran, akan tetapi di dalam riwayat tersebut Rasulullah heran karena orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menanyakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apakah yang membuat orang tersebut sehingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Wahai Rasulullah, orang tersebut memang ahli berbuat dosa dan maksiat, akan tetapi setiap ia pergi keluar dari rumahnya, pulang ke dalam rumahnya, dia ditunggu oleh anak-anaknya yang berharap untuk bertemu dirinya dengan rindunya. Maka orang tersebut ketika bertemu dengan orang-orang yang ada di rumah, terutama anak-anaknya, memberikan senyuman, membawa oleh-oleh yang hanya sedikit, dan itulah membuat Allah redha di hadapannya, sehingga dengan membahagiakan orang lain di sekitarnya, Allah ampuni dosanya." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari khutbah yang singkat ini, mari kita siapkan diri kita, introspeksi diri untuk senantiasa bisa membahagiakan orang lain lebih-lebih dari kita, karena sesungguhnya hidup kita bukan hanya alam dunia ini, nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amma naha wa'lamu أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب دنيا والدين. اللهم سلمنا من آفة الدنيا والآخرة فتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.